Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil la raiba fih. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para santri kampus tahfidz yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dimudahkan urusannya oleh Allah, mendapatkan taufik, ya, mendapatkan keberkahan dalam setiap urusan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam setiap yang kita cita-citakan sehingga menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan ini kita akan berbicara tentang permasalahan azm, yaitu tekad dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang penting untuk para santri semuanya, ya. Bahkan ya ada di antara ulama yang menuliskan satu bab khususnya tentang masalah adab seorang penuntut ilmu. Itu ada bab khusus ini masalah tawakal, kan ini masalah hal yang penting sekali untuk seorang penuntut ilmu. Ya, ketika seorang sudah menerjunkan diri, sudah punya tekad untuk belajar, ya, daftar misalnya di kampus tahfidz, sudah daftar, sudah diterima misalnya, ya, maka kuatkan tekadnya. Kemudian tawakal kepada Allah. Ya, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya azam, tawakal kepada Allah. Ya, bersandar kepada Allah. Ya, kita ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Ya, adapun kemuliaan, kesuksesan, ya, itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan cukupi segala kebutuhannya. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang menuntut ilmu, dia tawakal kepada Allah ketika dia menuntut ilmu, dia ikhtiar, insya Allah akan cukupi. Ya, Allah akan cukupi segala, ya, kebutuhannya, bahkan termasuk dalam ilmunya, insya Allah Allah akan mudahkan. Tawakalnya kepada Allah, kita berikhtiar semampu kita, kemudian kita banyak berdoa kepada Allah. Ingat, ya, jangan mengandalkan, ya, sekedar ikhtiar kita, sekedar usaha kita, sekedar kepintaran kita, ya, kesuksesan kita itu, ya, hakikatnya adalah karena karunia dari Allah semata. Betapa banyak orang pintar, namun juga belum tentu dia diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa memahami agama Allah. Betapa banyak orang yang mungkin dianggap orangnya kurang pintar, tapi ternyata Allah berikan pemahaman yang banyak dalam masalah urusan agama. Bahkan mungkin ada orang yang mungkin cacat, mungkin otaknya cacat, waliyadzubillah, tapi Allah kehendaki kebaikan, Allah mudahkan dalam urusan agama. Ya, dia mungkin bisa menghafal kitabullah, masya Allah. Jadi jangan pernah menyombongkan diri, ya, mengandalkan ikhtiar, melupakan doa. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya, ihris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jazan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah terhadap perkara yang dapat memberimu manfaat. Di antara perkara yang memberikan kita manfaat adalah menuntut ilmu. Ya, belajar tahsin, belajar Quran, menghafal Quran, manfaat. Apakah cukup dengan semangat saja? Kata Nabi SAW, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, hati bersandar kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an, fahal mim muddakir. Adakah orang yang mau? Disebutkan dalam satu tafsirnya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan terkait dengan tafsir ayat ini yang maknanya, ya, yang maknanya adalah man arada ayyahfadzul Qur'an fayu'an. Barang siapa yang pengen menghafal Quran, pengen belajar Quran, ya, fayu'an, dia akan ditolong. Ditolong oleh siapa? Allah.
Allah yang akan menolong. Kalau kita jujur dari diri kita, saya ingin belajar Quran, saya ingin belajar tahsin, saya ingin menghafal Quran, jujur dalam diri kita. Kemudian ikhtiar semampunya, bersandar kepada Allah, fayu'anu, dia akan ditolong oleh Allah. Dia akan ditolong oleh Allah. Sekarang tanya diri kita masing-masing, kita jujur atau tidak? Apakah hanya mengisi waktu? Ya, apakah belajar Quran ini hanya ngisi waktu saja? Apakah kita jujur pengen betul-betul menghafal Quran? Barang siapa dia jujur terhadap dirinya, dia ikhtiar semampunya, minta tolong kepada Allah, fayu'an, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesuksesan ada di depan matanya. Ya. Maka jujur pada diri kita masing-masing. Kita mendaftar ini untuk apa? Apakah sudah jujur kita betul-betul pengen belajar Quran? Kalau iya, kemudian serahkan kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Ya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Al-Qur'an bahasanya dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan orang Arab, akan tetapi jika dimudahkan oleh Allah, maka kita bisa mengucapkan bahasa Al-Quran yang bahasa ini diturunkan dalam bahasa Arab. Masya Allah kita bisa hafal, Masya Allah, dengan izin Allah. Yang belum tentu kita bisa menghafal tulisan dengan bahasa kita sendiri. Mungkin ketebalannya tidak lebih tebal dari Al-Quran. Apakah kita bisa membacanya sak komanya, sak titiknya, sak berhentinya, sak hurufnya? Belum tentu bisa. Masya Allah. Dan ataunya enggak kelewatan? Masya Allah. Tapi Al-Quranul Karim dimudahkan. Ini mukjizat Quran. Minta tolong kepada Allah. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jazan, jangan lemah. Karena dalam belajar itu tadi kadang ditimpa futur. Jangan lemah, jangan lemah. Minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Para salaf, para ulama terdahulu itu saking bergantungnya hati kepada Allah. Urusan kecil saja minta tolong kepada Allah. Sampai sendalnya jebat, putus, itu minta tolongnya sama Allah. Karena hatinya betul-betul bergantung kepada Allah. Nah, kita itu kadang-kadang terlalu mengandalkan ikhtiar. Maka sering kecewa. Ya, sering mutung. Kenapa? Karena kita terlalu bersandar kepada ikhtiar kita. Tidak bersandar kepada Allah. Para ulama terdahulu, para salaf itu hatinya betul-betul bergantung kepada Allah. Sampai itu tadi, sendalnya jebat saja. Putus saja minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kedekatan hatinya kepada Allah. Apalagi lebih-lebih dalam menghafal Quran, belajar Quran, menuntut ilmu. Ya, ini lebih layak lagi kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah, dimudahkan. Ya, ketika susah, ya, ucapkan doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kemudian banyak istighfar. Para ulama terdahulu itu ketika sulit dalam memahami satu ilmu banyak istighfar. Barangkali itu disebabkan oleh kesalahan kita. Ya. Ya. Sebagian ulama itu kalau belajar kesulitan banyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kesadaran diri. Kesulitan itu mungkin dari dirinya sendiri. Ya, minta tolong kepada Allah, bersandar kepada Allah. Allah berikan solusi insya-Allah. Ya, insya-Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan urusannya. Mungkin itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup itu tadi ya. Jadi kalau kita sudah mengazamkan diri belajar, kita ikhtiar semaksimal mungkin, kita kerahkan segala kemampuan kita, tapi ingat harus bersandar hati kita kepada Allah, berdoa kepada Allah, diberikan kesuksesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, ya, menjadikan kita semuanya termasuk para ahlul Quran. Ya, baik secara lafadznya, secara maknanya, secara tafsirnya, secara amalannya kita dikumpulkan nanti bersama para nabi, ya, di surganya nanti bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tempatkan di surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Ya, mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, ya. Mungkin itu akhwati fillah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kita akhiri ya.
Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.